Pemirsa, Lanstok kali ini kita akan membahas topik kesiapan moda transportasi udara saat mudik. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber, Ketua Pengurus Harian YLKI, Bapak Tulus Abadi, dan nanti kita juga akan bergabung dengan Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Bapak Hemi Pamuraharjo. Namun sebelum membahas topik ini lebih lanjut pemirsa, kita saksikan dulu paket liputan berikut ini. Angkutan udara dapat dipilih sebagai moda transportasi saat mudik lebaran. Moda transportasi udara lebih disukai oleh pemudik. Sedangkan untuk transportasi darat menggunakan bus dan jalur laut malah mengalami penurunan. Data Kementerian Perhubungan diketahui bahwa setidaknya 1 dari 4 orang pemudik akan menggunakan transportasi udara pada mudik tahun 2016 ini. Diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan transportasi udara akan meningkat sebesar 7,6% menjadi 4,6 juta penumpang pada lebaran tahun ini. Dibandingkan tahun lalu sebanyak 4,3 juta penumpang. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Data tersebut menegaskan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk mudik menggunakan pesawat terus meningkat. Hal ini dikarenakan proses pemesanan tiket pesawat yang makin mudah, bahkan kini dapat dilakukan lewat ponsel pintar. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menegaskan untuk moda angkutan udara sudah dianggap aman karena sudah memenuhi persyaratan. Dari 540 pesawat yang beroperasi di Indonesia, ditemukan 10 pesawat yang masih bermasalah dan sudah dalam proses perbaikan. Namun beberapa masalah masih terjadi, di antaranya keterlambatan jadwal penerbangan. Kementerian Perhubungan mendesak pihak maskapai dan pengelola bandar udara untuk mengatur kembali penerbangan tambahan pada jam padat pukul 5 hingga 9 pagi dan pukul 16 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan terus berulang dan dikeluhkan oleh penumpang pesawat. Berdasarkan data dari Angkasa Pura II pada hari Jumat dan Sabtu lalu, terdapat 747 penerbangan domestik dari total 929 penerbangan yang mengalami keterlambatan. Lama keterlambatan bervariasi antara lain karena cuaca buruk dan ketidaktepatan waktu. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, itu tadi paket liputan kita, dan kalau kita bicara soal arus mudik ini pasti akan sangat banyak sekali ya. Betul, dan setiap tahun itu akan terus dibahas seperti apa kesiapannya. Oke, Mas Tulus, ini kalau kita melihat dari catatan arus mudik dan arus balik lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, Mas Tulus, apa kira-kira yang menjadi catatan penting, Mas? Pertama, bahwa kalau kita bicara kesiapan moda transportasi mudik, sebenarnya sektor transportasi udara itu lebih siap atau paling siap dibanding transportasi yang lainnya, apakah itu darat, laut, dan kereta. Kereta lebih siap juga, tapi yang paling kedodoran adalah transportasi darat dan juga laut yang konteksnya adalah transportasi perintis. Itu banyak masalah. Nah, udara itu karena regulasinya sangat kuat, bukan hanya di nasional tapi juga internasional, dan saat ini memang kondisinya saya kira cukup baik dibanding transportasi yang lainnya ataupun dibanding beberapa tahun yang lalu ketika sektor udara belum mengalami deregulasi di berbagai sektor, baik tarif maupun perizinan-perizinannya. Oke, apa yang menjadi biasanya kalau menjadi catatan ya bagi para penumpang, bagi YLKI juga, ini biasanya apa yang menyebabkan? Kalau kita cermati mulai dari akses pembelian tiket, dan kemudian pentarifan. Ya, jadi karena banyaknya permintaan orang yang ingin mudik dengan pesawat. Tadi kan datanya dari jumlah kenaikan pemudik itu kenaikan tertinggi justru di udara, ya itu sehingga demand-nya sangat tinggi sementara seat-nya tidak mencukupi atau sangat kompetitif. Walaupun sekarang katanya sudah ditambah sampai 200 extra flight dari semua maskapai. Nah, itu kesulitan masyarakat untuk mendapatkan itu, plus tiket. Tentu tiketnya mahal ya. Mahal karena asumsinya gini, tarif pesawat itu kan ada tarif batas atas dan batas bawah. Nah, tentu ketika peak season mereka menggunakan batas atas tinggi. Ditinggalin tuh batas bawahnya. Ya, lupakan dulu itu. Karena biasanya nikmati tarif yang 300.000 sudah sampai ke Jogja, tentu kalau sekarang jangan mimpi itu. Sehingga masyarakat mengeluhnya adalah kok naiknya tinggi sekali. Padahal sebenarnya naiknya karena mereka menggunakan tarif batas atas. Yang penting jangan sampai menyundul atau melewati batas maksimum yang ditentukan. Walaupun memang harus dikasih catatan, dalam pantauan kami ada beberapa maskapai yang mencoba melanggar untuk menggunakan melebihi batas atas. Ini yang saya kira
Kemenhub nanti harus waspada betul, jangan sampai ada pelanggaran di tarif batas atas itu. Ya, itu terkait tarif, Mas Tulus. Tapi bagaimana dengan biasanya juga keluhan setiap arus mudik itu pasti ada keterlambatan dari moda transportasi, khususnya kita menyoroti udara. Ya, sebenarnya kalau keterlambatan itu, kalau di data YLKI dan saya kira data di berbagai tempat adalah penyakit dari masalah penerbangan kita saat ini masalah delay atau keterlambatan. Ya. Keterlambatan ini bisa pemicunya karena terutama faktor maskapai dan juga faktor bandara. Ya. Nah, kalau faktor maskapai itu keterlambatan itu secara regulasi sebenarnya sudah firm bahwa konsumen mendapatkan kompensasi per 30 menit keterlambatan. Mulai dari snack, makan, kemudian penggantian tiket, uang, sampai penginapan dan seterusnya. Itu sudah diatur walaupun konsumen tidak pernah memimpikan dapat kompensasi karena dalam konteks transportasi udara yang penting adalah on time performance. Jadi jangan sampai terlambat apapun alasannya kecuali cuaca. Nah, itu. Kalau di catatan-catatan arus mudik dan arus balik tahun-tahun sebelumnya itu sering kali terjadi nggak, Mas Tulus? Ya, pasti terjadi karena memang terjadi. Sebenarnya faktor hulu di penerbangan kita pemicunya misalnya bahwa dan itu akan terjadi ketika terutama di maskapai-maskapai besar yang jumlah pesawatnya kurang, ya kurang dalam arti dia lebih banyak menyewa dan seterusnya, sehingga kalau dia ada satu rute yang mengalami delay, kemudian tidak ada cadangan, dia akan menggunakan maskapai atau pesawat yang lain di rute yang lain sehingga menggeser. Nah, ini sering sekali terjadi, ya beberapa rute terganggu, rute lain merembet karena apa? Karena dia menunggu dan menggeser pesawat yang lain. Nah, makanya saya kira nanti Pak dari Kemenhub harus meyakinkan seharusnya dalam konteks manajemen delay, maka maskapai-maskapai itu harus punya pesawat cadangan. Ya, sehingga kalau ada delay, dia bisa menerbangkan pesawat cadangan itu sehingga tidak mengganggu penerbangan lainnya. Bukan hanya sekedar meminta tambahan flight, tapi juga mereka harus punya ini ya. Betul, karena ketika tambahan flight itu bahkan bukan hanya kesiapan di armadanya, tapi juga kru. Ya. Kalau pesawatnya ada tapi krunya nggak ada, sami mawon, mungkin sama saja, kan? Sendiri sama penumpang. Jadi swalayan nantinya ya penumpangnya, melayani sendiri. Dan jangan sampai ada eksploitasi kru pesawat, terutama pilot, ini berbahaya. Sudah bersama kita melalui sambungan yang saat ini ada di Kementerian Perhubungan, Bapak Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Pak Hemi. Selamat siang, Mas Rudi, Mbak. Selamat siang, Pak Hemi. Ini kalau kita melihat moda transportasi udara, Pak Hemi, ini kesiapannya seperti apa hingga saat ini, Pak Hemi? Ya. Alhamdulillah berdasarkan rem check yang dilakukan mulai tanggal 6 Juni sampai tanggal 24, 552 pesawat sudah siap operasi untuk mengantar saudara-saudara kita mudik ke seluruh Indonesia. Ya, Pak Hemi, ini kan kalau kita melihat per jamnya itu kalau tidak salah ada batas maksimum pergerakan pesawat ya, Pak Hemi. Ini akan digunakan secara maksimal atau gimana, Pak? Rata-rata perusahaan tergantung dengan umur pesawat atau rotasi pesawat atau hal-hal lain itu memiliki utilitas pergerakan pesawat yang berbeda. Bisa 10 jam, kalau baru bisa 12 jam utilisasi pesawat per hari. Dan terkait dengan masalah bagaimana penanggulangan terhadap delay, itu teman-teman dari airline juga sudah menyiapkan pesawat cadangan atau idle hours untuk masing-masing pesawat yang dioperasikan. Semua maskapai sudah menyiapkan itu, Pak, ya? Alhamdulillah sudah. Ya, Pak Hemi, kalau kita lihat itu berarti kesiapan dari segi maskapai. Sementara kalau masalah terlambat atau delay ada dua faktor, baik dari maskapai atau bandara. Bagaimana dengan kesiapan Bandara Soekarno-Hatta sendiri, Pak, untuk mudik 2016 ini? Kesiapan dari Bandara Soekarno-Hatta sudah siap untuk menampung jumlah pergerakan orang dan barang dalam masa mudik dan juga bandara-bandara lain. Jadi untuk bandara, pesawat, insya Allah kita sudah siap
Dan terkait mungkin dengan delay, kita harapkan tidak terjadi delay yang berkepanjangan karena rekan-rekan dari airline juga sudah menyiapkan manajemen delay yang maksimal. Ini manajemen delay yang maksimal maksudnya baru diterapkan pada arus mudik Lebaran ini atau sebetulnya sejak sebelumnya pada hari-hari normal itu memang juga sudah dilakukan? Manajemen delay itu adalah daily operation bagi airline. Jadi walaupun mudik hari biasa itu sama saja. Mereka sudah memiliki manajemen delay. Jadi bukan mungkin dalam konteks Lebaran ini tentunya terjadi rush ya, angkutan penumpang di mana tidak hanya menggunakan pesawat reguler, penerbangan reguler, tapi juga menggunakan penerbangan tambahan. Jadi tentunya ini ada suatu effort dari teman-teman airline untuk memaksimalkan manajemen delay. Dan satu hal juga yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ada satu faktor terjadinya delay, yaitu kapasitas bandara. Di sini Jakarta adalah penyedia kapasitas bandara yang paling besar, 72 pergerakan per jam, sedangkan bandara-bandara lain itu maksimum hanya sampai 28 pergerakan per jam. Nah, kalau semua konsentrasinya dari Jakarta, tentunya bandara-bandara tujuan yang tidak bisa mengimbangi pergerakan per jam dari Soekarno-Hatta ini akan membuat satu strategi khusus sehingga penerbangan asal Jakarta tidak mengalami keterlambatan. Pak Hemi, itu dia yang menarik sebetulnya. Ketika manajemen delay ini sudah diterapkan sebelum arus mudik Lebaran, artinya ini sebuah daily operation seperti itu yang Pak Hemi katakan. Bukankah kemungkinan delay itu juga akan potensial terjadi pada saat arus mudik Lebaran nanti, bahkan mungkin lebih parah karena jumlah penumpangnya akan jauh lebih banyak? Pak Hemi? Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi. Kita akan mencoba menghubungi Pak Hemi Pamuraharjo nanti. Dan sebelumnya kita jeda sebentar ya, Cakri. Pemirsa jangan kemana-mana. Landstalk akan kembali usai jeda sesaat lagi.